Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Saya ingin membuka pertemuan yang saya sebut lebih sebagai diskusi hangat ini dengan sebuah cerita. Ya. Tadinya kenapa saya ingin membahas topik ini adalah ketika tetangga sebelah rumah yang tadinya bekerja sebagai seorang karyawan swasta, tiba-tiba itu berhenti kerja. Tiap hari yang namanya mobil ekspedisi JME, JMP itu mau bermain ke rumahnya dia. Jadi usut ternyata tetangga ini jualan baju muslim secara online. Ya. Saya nggak tanya sih penghasilan dia itu setiap bulannya berapa. Tapi kalau mantengin traffic mobil JMP, JMP itu saya mulai merasa kepo. Ya. Wah gila, ini orang bisa kaya beneran. Ya. Karena memang itu proven. Ya. Dia makin hari terlihat makin makmur aja. Ya. Lalu seingat sahabat saya yang namanya Mas Hansa ya. Jadi Mas Hansa Prasetya ini kawan lama saya. Jadi beliau sekarang berada di Tokopedia sebagai regional senior lead ya. Kemudian saya kontak Mas Anang Siswanto agar muncul ide untuk kolaborasi ya, bikin talk show ya. Tentang bagaimana cara memulai bisnis online ya. Kami bertiga kemudian memandang perlu dihadirkan profil success story juga ya yang suka memulai bisnis online ya. Kebetulan Mas Anang ternyata punya kawan ya yang namanya Mas Obed ya, Mas Obed Nababan ya. Lalu kami musyawarah berempat ya. Jadilah kolaborasi. Tujuan daripada diskusi ini adalah kami ingin bersama-sama berbagi pengalaman bersama Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita bisa berpagut yang pertama ya di era pandemi ini. Kemudian justru makin bersinar ya di masa pandemi ini. Supaya nggak terlalu lama mungkin Mas Anang akan bisa mulai memperkenalkan profil dari para speaker ini ya. Termasuk Mas Hansa Prasetya itu siapa, Mas Obed itu siapa. Dan juga Pak Lupa tentunya adalah host atau penyelenggara dari acara talkshow ini yaitu Akun Asian Network. Monggo Mas Anang silakan. Oke, terima kasih Mas Ken. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siang ini Algo Connect ketiga kita jalankan kembali dengan konsep Algo Connect yaitu connecting dan kolaborator. Jadi ini diselenggarakan oleh teman-teman dari Algo Asian Network. Kita pengen memulai mengkoneksi dari berbagai macam kategori ataupun industri untuk kita belajar bareng dan kita sharing bersama. Next. Oke, jadi ini diselenggarakan oleh Algo Asian Network yaitu sebuah full service agency. Terdiri ada Sinka Integrated Marketing Agency, ada Nest Media Agency juga di sana, ada desainer, kita punya design house, ada production lab, kemudian ada Visio sebagai activation agency, ada Da Studio sebagai video production house, dan juga ArgoFit sebagai creative digital agency. Jadi ini diselenggarakan oleh bareng-bareng oleh teman-teman dari tadi Algo Asian Network. Next. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya kenalan dulu buat teman-teman yang belum kenal. Jadi saya Nanang Siswanto, sekitar 16-17 tahun di dunia marketing dari berbagai macam industri, dan saat ini juga membantu di teman-teman di Algo Asian Network, dan kita bersama dengan teman-teman di sini untuk bagaimana caranya kita mengaplikasikan ilmu yang ada untuk berbagi bersama dan berkolaborasi dengan teman-teman di industri yang lain yang berbeda. Next. Dan ini saya kenal juga Mas Ken Julian, beliau ini adalah teman saya sudah lama juga. Beliau aktif di marketing club dan juga beliau bekerja di berbagai macam industri, mulai dari tim promotion, copywriting, dan juga sekarang bekerja di sebuah perusahaan industri yang berbeda. Nah, kita berdua tetap menyelenggarakan sebagai host dan co-host dengan mendatangkan tamu-tamu istimewa. Kali ini kita datangkan tamu istimewanya adalah Mas Obed Nababan, beliau ada praktisi online, beliau sering melakukan bisnis online juga, nanti akan sharing best practice dan juga yang sudah beliau alami dan rasakan. Dan juga tak kalah penting, sponsor kita siang ini ada Mas Hansa Prasetya, beliau regional senior lead Tokopedia,
Jadi kita pengen belajar bagaimana beliau di Tokopedia bisa membantu teman-teman ataupun warga atau komunitas yang pengen belajar bisnis online step by step dan hal yang simpel. Dan diharapkan dengan support dari Tokopedia ini, nanti teman-teman yang sudah memulai bisnisnya, nanti bisa dibantu oleh beliau dan timnya untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan saya terus terang juga siang ini juga tertarik mendengarkan dari dua teman saya ini, agar saya juga pengen belajar juga di sana. Itu yang siang ini. Dan semoga apa yang di-sharing oleh teman-teman ini hari ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa nanti di akhir acara bakal ada kuis persembahan dari Tokopedia juga dan Ago Asia Network. Kita akan berbagi dengan teman-teman yang hadir di siang kali ini. Next. Oke, silakan. Jadi pertama saya akan perkenalkan Mas Hansa. Oke, silakan untuk menerangkan bagaimana memulai bisnis impian bersama Tokopedia. Waktu saya silakan buat Mas Hansa untuk sekaligus berkenalan dengan teman-teman. Monggo. Oke, terima kasih sekali Mas Nanang sama Mas Ken. Jadi mungkin saya cerita sedikit tentang Mas Nanang dan Mas Ken. Kita teman yang lama, terus kemarin sempat diskusi, terus kita bahas apa sih hal yang mungkin bisa untuk kita saling belajar untuk memulai bisnis yang memang menjadi potensi dan sangat besar untuk kedepannya. Nah, makanya ini yang sangat menarik sebenarnya. Kami dari Tokopedia itu sangat menjunjung banget yang namanya bisnis marketplace ya. Jadi kita ada yang namanya bisnis marketplace di mana menemukan antara penjual dan pembeli tetapi secara online. Nah, itu adalah basic kita bersama untuk di Tokopedia. Nah, mungkin bisa next, Mas. Kita akan jelaskan tentang detail potensinya yang memang di dunia online itu seperti apa. Nah, ini yang sangat penting. Mungkin teman-teman sudah mempunyai usaha atau mungkin ingin memulai usaha dari bisnis offline. Jadi, di mana teman-teman atau bapak-bapak ibu sekalian mempunyai toko ataupun mungkin produk yang biasanya dijual secara offline, terus dan mempunyai pasar yang ada di sekitar rumah ataupun toko di tempat bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Nah, tapi kenapa ini sangat penting sekali? Ternyata ketika kita melihat dari sisi online, itu kita lihat juga dari sisi online, ternyata dari 175 juta penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Otomatis kesempatan atau opportunity-nya sangat gede. Nah, terus apalagi di masa pandemi ini, hampir 300% pengguna aplikasi belanja online meningkat selama 4 bulan ini. Jadi dari bulan Februari, Maret semakin meningkat, April, Mei, bahkan Juni ini semakin banyak yang menggunakan aplikasi belanja online. Jadi penggunaannya itu ada dua, bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa sebagai seller, dan yang kedua adalah bisa sebagai buyer. Jadi memang ada kecenderungan dari dua sisi itu, keduanya juga meningkat. Jadi dari sisi seller ataupun penjual secara online, di lain sisi dari segi buyer itu juga sangat meningkat. Karena mungkin dengan adanya pandemi ini mereka enggan untuk keluar rumah dan memilih untuk belanja secara online. Jadi peningkatannya itu kurang lebih 300%. Nah, terus seperti yang tadi saya bilang, ada 250% pedagang online yang meningkat. Jadi dalam kurun waktu 4 bulan itu banyak kesempatan sekali di dunia online. Bahkan ketika kita mempunyai produk apapun, kita bisa jual. Bahkan kemarin saya sempat sharing dengan Mas Ken, itu beliau mencoba untuk berbisnis online melalui Tokopedia, dan beliau mencoba untuk menjual sepatunya yang mungkin nggak jarang dipakai, terus dicoba jual di online, dan hanya dalam hitungan 1 atau 2 hari sudah laku. Jadi success story-nya juga mungkin dari tempat Mas Ken juga udah ada. Jadi mengapa banyak pedagang online itu dan produk yang dijual juga bisa beragam. Jadi mungkin di dunia online kita bisa menemukan produk-produk yang bahkan kita nggak tahu, kayak misalnya penjepit kabel. Jadi yang untuk misalnya kabel di tempat kita memang banyak dan akhirnya kita butuh tempat space untuk menaruh kabel, ataupun mungkin untuk pelindung meja. Jadi ketika kita punya anak kecil,
kita ada pelindung meja agar anak kecil kita aman. Nah, jadi hal-hal produk-produk yang memang kadang kita juga nggak tahu, begitu kita cari di dunia online, itu ternyata banyak banget. Jadi, tidak ada pembatasan produk, dan bahkan mungkin ketika kita mempunyai produk kreatif yang bagus, itu bisa juga masuk ke dalam dunia online. Nah, mungkin next. Nah, terus setelah tadi ada background itu, kenapa dunia online sekarang naik, entah itu dari sisi pembeli ataupun dari sisi penjual. Nah, terus kami sebagai Tokopedia, di Tokopedia, mempunyai beberapa benefit ketika Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian itu membuka tokonya di Tokopedia. Nah, yang pertama keuntungannya itu adalah gratis. Jadi, kalau di dunia online, itu kita tidak memerlukan modal untuk sewa tempat, sewa listrik, bayar biaya listrik dan biaya lainnya, tetapi hanya di dalam rumah, kita mempunyai produk, kita upload, terus kita kasih deskripsi dan lain sebagainya, kita sudah bisa langsung menjual. Jadi sebenarnya sangat mudah dan sangat simpel. Bahkan itu gratis juga, jadi tidak ada dipungut biaya apapun. Terus jam kerja kita juga fleksibel. Jadi ada kalanya mungkin pembeli bisa pagi banget, ada kalanya mungkin pembeli bisa malam banget, tapi kita bisa setel dengan, kita bisa setting di deskripsi toko, mungkin buka dan jam tutup tokonya jam berapa. Jadi fleksibilitas untuk jam kerja juga lebih bisa kita setting sendiri. Nah, terus yang kedua, selain dari gratis, terus jam kerja fleksibel, terus yang dari sisi yang lain apa? Nah, di tempat Tokopedia, itu kita menjangkau calon pembeli atau potensial. Jadi coverage kita di Indonesia itu hampir 97% wilayah Indonesia. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, kenapa nggak 100%? Jadi dari 3% itu terjadi kendalanya biasanya adalah di jaringan internet ataupun mungkin tempat yang tidak terjangkau oleh coverage dari BTS ataupun provider. Ya, jadi 3% itu memang daerah-daerah tertentu yang memang tidak tercover oleh internet. Tetapi hampir 97% wilayah Indonesia dari segi buyer, dari segi pembeli, itu kita ada dari Aceh sampai Papua. Nah, terus yang ketiga apa? Bapak-bapak, Ibu, dan sekalian, layanan pengiriman kita juga terlengkap. Kita mempunyai beberapa kurir, dan kurir itu sangat baik dan sangat bagus. Jadi ada yang konsepnya bisa di pick up, terus ada yang konsepnya itu bisa mengukur berat secara otomatis, dan lain sebagainya. Jadi layanan pengiriman kita itu sangat lengkap. Nah, dari 3 parameter itu, 3 item itu, ada juga fitur pendukung lainnya. Nah, ini yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian, bisa diambil, atau mungkin bisa dipilih mana yang sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan karakter toko dari Bapak Ibu. Jadi, kita ada power merchant, ada fasilitas bebas ongkir, jadi ketika buyer atau ketika pembeli itu membeli barangnya dari tempat Bapak dan Ibu, mereka akan mendapatkan fasilitas bebas ongkir. Terus ada top ads itu seperti iklan. Terus ada COD, kalau COD ini lebih banyak ke pembeli baru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai produk dan mengaktifkan feature COD ini, nanti setiap pembeli baru itu bisa untuk membeli barangnya dengan cara membayar di tempat. Nah, terus kita juga ada feature yang menarik lainnya, itu tukar tambah. Tapi ini memang hanya berlaku di elektronik. Jadi kita ada tukar tambah produknya kalau Bapak Ibu mempunyai handphone yang tidak mau di-upgrade ataupun mau ditambah atau ditukar dengan produk-produk yang lain, karena kita bisa untuk ditukar juga dengan produk elektronik, itu bisa untuk mengaktifkan tukar tambah ini. Jadi orang yang membeli produk di tempat kita ataupun kita mau membeli produk di seller tertentu yang sudah mengaktifkan tukar tambah, kita bisa dengan menjual handphone kita dan harga produk itu nanti akan dikurangin dengan harga taksiran dari handphone yang kita jual.
Nah, mungkin bisa di next, Mas. Nah, karena basic dari kita ngobrol diskusi bareng ini adalah memulai bisnis impian atau cara mudah untuk membuka bisnis online dari rumah. Nah, ini adalah salah satu step yang memang benar-benar mudah. Jadi, kalau di Tokopedia, itu cuma butuh waktu kurang dari 5 menit untuk membuka toko. Jadi, dan gratis, dan sangat mudah caranya. Yang pertama sih memang Bapak Ibu bisa mendownload dulu Tokopedia-nya, meregister, dan memasukkan kode verifikasi dan lain sebagainya. Nah, setelah mendownload Tokopedia, nah Bapak Ibu bisa untuk membuka aplikasi Tokopedia, terus bisa klik akunnya. Jadi nanti di sebelah kanan bawah itu nanti ada akun. Nah, klik akun itu nanti akan ada pilihan untuk buka toko. Ya, jadi di sebelah kanan atas itu nanti ada pilihan buka toko. Nah, ketika sudah memilih buka toko, nanti akan ada pilihan lagi, klik buka toko secara gratis. Nah, setelah kita buka toko secara gratis, mungkin next, Mas. Nah, setelah buka toko gratis, terus nanti akan ada link tokonya. Dan ini yang mungkin paling penting untuk diingat adalah ketika kita memasukkan nama toko, nah, memasukkan nama toko itu harus sudah dipikirkan benar-benar, karena nama toko itu tidak mudah untuk diganti-ganti. Jadi kalau misalnya kita bikin toko ABCD, toko gitu kan, atau toko ABCD. Nah, ketika Bapak Ibu ternyata nggak srek ataupun kurang sesuai dengan nama tokonya, terus mau mengganti nama tokonya, prosesnya agak lebih rumit. Makanya ketika mau membuka toko, fokusnya adalah harus dipikirkan nama tokonya yang mungkin untuk jangka panjang. Jadi ketika membuka toko, harus sudah mantap dengan nama tokonya. Nah, ketika sudah mengisi nama toko dan link toko, terus selanjutnya adalah klik untuk alamatnya. Jadi ada alamat lengkap toko yang nanti akan diisi, dan terus sebisa mungkin, sedetail mungkin alamat tokonya, bahkan kalau bisa ditulis mungkin denah ataupun arah untuk menuju ke toko tersebut. Karena harapannya apa adalah ketika nanti berhubungan dengan kurir ataupun dengan pihak logistik, akan tidak kesulitan untuk mencari alamat dari toko tersebut. Nah, ketika sudah men-setting alamat lengkap toko, makanya terus selanjutnya tokonya itu udah jadi udah ready. Jadi semudah itu, hanya 6 langkah, hanya buka akun toko, terus klik buka toko gratis, masukin nama toko, masukin alamat, udah langsung bisa mempunyai toko di Tokopedia. Jadi semudah itu. Oke, next-nya, ini setelah kita buka toko, apa yang harus dilakukan? Jadi ada 4 hal yang memang menjadi basic ketika Bapak atau Ibu mau membuka toko secara online. Nah, yang pertama adalah penamaan produk. Jadi, penamaan produk itu sangat penting. Jadi, ketika Bapak Ibu upload produk, nah, nama produk yang akan dimasukkan itu juga sangat penting. Karena hampir 90% transaksi di Tokopedia itu based on-nya pencarian atau searching melalui nama produk. Jadi, gunakan nama produk yang tepat itu sangat penting. Nah, terus yang kedua adalah menggunakan foto produk yang menarik. Jadi, foto itu sangat menarik. Jangan sampai nanti kita mendisplay produk kita ataupun mengupload produk kita tapi dengan asal-asalan. Jadi, orang ketika sudah masuk ke dalam tokonya Bapak Ibu sekalian, melihat dari sisi fotonya kurang menarik, ya kemungkinan untuk membelinya berkurang. Nah, makanya kenapa foto produk itu harus menarik. Nah, terus yang ketiga adalah tulis deskripsi produk yang detail. Jadi, detailnya seperti apa nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya, tapi paling nggak sebagai gambaran adalah jangan sampai ketika upload produk tapi tidak ada keterangannya. Karena kadang
pembeli, sebagian besar itu melihat juga dari sisi deskripsinya. Seperti apa sih produknya, terus speknya seperti apa, jenisnya seperti apa, warnanya mungkin seperti apa yang ready. Nah, itu makanya deskripsi sangat penting. Nah, terus yang terakhir adalah berikan harga produk yang kompetitif. Jadi, harganya sebisa mungkin itu jangan terlalu tinggi, karena kalau misalnya terlalu tinggi, kan ketika kita sebagai pembeli, itu checking nama produknya kan akan menemukan banyak produk. Dan biasanya akan gampang memfilter. Jadi filter berdasarkan harga yang terendah, harga yang tertinggi. Nah, ketika harganya bersaing, Bapak Ibu bisa untuk mendapatkan kemungkinan lebih besar untuk dibeli oleh pembeli. Ya, jadi ada 4 hal, produk, nama produk yang tepat, foto yang menarik, terus deskripsi produk yang detail, dan harga produk yang kompetitif. Nah, terus next-nya ini untuk detailnya. Jadi tadi adalah secara garis besar. Nah, secara detailnya adalah, mungkin di next, Mas. Nah, ini ada contoh penggunaan nama produk yang mudah dicari pembeli. Jadi ini mungkin nanti juga akan dijelaskan sama Mas Kobe juga, yang sebagai praktisi yang mungkin lebih detail. Tapi kalau dari sisi kami, dari Tokopedia, adalah yang paling sering dicari adalah jenis kategori produknya, terus mereknya, sama keterangan. Jadi rumus penamaan yang baik adalah jenis kategori produk, terus masukin mereknya, terus dimasukkan keterangan. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, hampir 90-95% pembeli di Tokopedia itu nyarinya melalui halaman pencarian. Jadi bisa jadi nanti dia akan nyari, kalau misalnya ini contoh di gambar ini adalah masker kain. Nah, bisa jadi dia hanya nyari masker kain aja. Nah, berarti ketika dia mencari masker kain, produk dari Bapak Ibu itu ada di list pencariannya. Dan itu akan semakin memperbesar kemungkinan produk dari Bapak Ibu untuk dibeli. Nah, jadi gunakan nama produk yang mudah dicari pembeli, dan yang paling simpel adalah jenis kategori produknya, terus ditambah mereknya, di tengahnya merek, habis itu baru keterangan. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Terus yang perlu dihindarin apa? Yang perlu dihindarin kadang kalau kita nggak teliti dalam menulis, karena kan memang biasanya memasukkan produk banyak, terus Bapak Ibu sekalian kan mungkin menulisnya juga banyak. Nah, mungkin ada ketidaktelitian. Jadi contoh, penulisan masker typo. Jadi masker harusnya masker biasa tapi R-nya double. Ataupun E-nya ada 2. Nah, itu yang harus dihindari. Karena pastikan kalau ketika mengupload produk, itu dicek lagi penamaan produknya, mereknya, dan keterangan. Karena ketika salah kata sedikit, ketika ada orang searching, bisa jadi kata kuncinya kita itu nggak keluar di pencarian. Kan sayang, harusnya ketika bisa keluar, kemungkinan terbeli besar, tapi kalau nggak keluar kan sayang sekali. Nah, makanya dihindarin untuk typo, terus penamaan produk mungkin karena pengen lebih simpel, karena banyak banget yang mau dimasukin, disingkat. Masker, mungkin mas, ataupun kain, mungkin KN. Nah, itu dihindarin, karena biasanya kalau searching itu biasanya menggunakan kata-kata yang lengkap. Jarang ada kata-kata yang disingkat. Nah, terus penamaan produk juga harus lengkap. Jangan sampai juga salah memasukkan kategori produk. Nah, itu yang penting juga. Oke, next mungkin. Nah, terus ini adalah beberapa contoh foto. Jadi, sebisa mungkin foto itu menarik ya, karena tahapan berikutnya dari ketika mereka mencari adalah melihat produk. Jadi hampir sama sebenarnya flow-nya dengan pembeli offline. Kalau pembeli offline itu kan biasanya kalau misalnya jalan ke toko dan lain sebagainya, mereka mencari dulu produk-produknya seperti apa, terus ketika sudah dapat produknya, mereka akan melihat produknya. Nah, kalau secara offline itu bisa secara langsung, mereka melihat bagus, detail, dan lain sebagainya. Tapi kalau ketika secara online, itu ya harus benar-benar memperlihatkan produk kita yang semenarik mungkin. Nah, semenarik mungkin gimana caranya? Adalah
tipsnya gunakan latar belakang itu putih atau polos. Jadi nggak ada gangguan warna. Jadi kayak misalnya foto yang mungkin kualitas buruk ini, jadi ada foto produk, terus di sebelahnya ada beberapa gambar-gambar yang lain. Nah, itu nggak fokus dan nggak terlihat bagus. Terus yang kedua adalah foto produk jelas dari berbagai sisi. Jadi kalau misalnya mengupload foto produk, itu bisa dari berbagai macam sisi. Jadi kalau misalnya kayak contoh tas, ini kita bisa foto dari tampak depan, terus kita foto lagi dari tampak belakang, dan mungkin bisa difoto dalamnya, atau mungkin dari atas secara jauh, bentuknya seperti apa. Jadi sebisa mungkin karena pembeli itu tidak bisa melihat langsung, gunakanlah foto untuk memperlihatkan bahwa seolah-olah pembeli itu melihat secara langsung. Jadi contohnya, kalau misalnya beli sepatu, ya sepasang sepatunya kita foto, terus satu sisinya seperti apa, terus dari atas, terus mungkin dari agak jauh seperti apa. Nah, jadi disimulasikan bahwa para pembeli itu ketika mau melihat barang itu apa aja sih yang akan kita lihat. Nah, ketika sudah dapat simulasinya, nanti Bapak Ibu bisa untuk mengaktualisasikan dengan foto-fotonya. Oh, berarti biasanya kalau foto sepatu itu harus kelihatan tanpa atas, tanpa depan, dan sepasang. Nah, itu yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan untuk foto produk. Nah, terus yang ketiga adalah gunakan model atau manekin untuk produk fashion. Jadi fashion itu kadang kalau cuma ditaruh ataupun langsung di foto dikasih gantungan dan lain sebagainya itu agak kurang menarik. Jadi mungkin bisa pakai foto sendiri, terus dikasihkan produknya, terus difoto dengan yang bagus, itu akan lebih menarik. Nah, terus yang keempat, pastikan pencahayaan foto baik. Jadi jangan sampai fotonya itu gelap banget. Dari sisi kelengkapan foto, bagus. Terus dari sisi background juga bagus. Tapi ketika kita foto dengan cahaya yang gelap, ya akhirnya akan nggak kelihatan. Itu juga salah satu sisi yang penting juga. Jadi pencahayaan foto juga harus baik. Nah, terus tips ini juga bisa dilakukan atau bisa tidak, karena tidak menggunakan watermark agar produknya menonjol. Tapi kadang ada beberapa seller yang mungkin, wah ini produk kita, terus kita pingin kalau misalnya mungkin tahu bahwa ini adalah produknya kita, nah mungkin akan ada watermark juga. Nah, tapi itu nggak masalah. Jadi ini bisa fleksibel untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian kalau misalnya mau menggunakan watermark ataupun tidak. Nah, next-nya. Oke, nah terus yang ketiga itu adalah tulis deskripsi produk yang lengkap dan jelas. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang di awal, ketika membuka toko itu, produk deskripsi itu sangat penting, karena apalagi yang mungkin produknya berhubungan dengan elektronik, handphone, dan lain sebagainya. Nah, kadang mereka juga, pembeli itu ketika melihat produk itu, juga melihat deskripsinya seperti apa. Nah, makanya ini ada beberapa contoh deskripsi yang mungkin sudah bisa menggambarkan bahwa, oh ketika produk A yang dijual, mungkin ada ukurannya apa aja, kalau fashion ya misalnya. Terus bahan seperti apa, terus ukurannya seperti apa, warnanya apa aja, nah itu juga bisa dijelaskan dalam deskripsi. Jadi semakin lengkap deskripsinya akan semakin bagus dan pembeli akan menjadi semakin tertarik. Nah, terus yang keempat, ini adalah berikan harga produk bersaing. Jadi ini adalah rumus, tapi bisa jadi di tiap penjual itu mempunyai rumus yang berbeda-beda. Cuma kalau kami dari Tokopedia mungkin menyarankannya seperti ini. Jadi yang pertama adalah adanya biaya dasar atau produksinya. Jadi biaya modalnya berapa sih untuk produk tersebut. Nah, yang kedua adalah biaya marketing ataupun biaya packaging. Jadi ditambahkan adanya biaya kalau kita misalnya melakukan aktivitas pemasaran. Ya, contohnya mungkin memasang iklan di top ads, ataupun mungkin ada activity yang lain. Nah, itu harus dihitung juga biaya marketingnya. Termasuk packaging. Jadi packaging itu kan kadang ketika kita menjual barang, ketika kita nggak menghitung packaging, padahal mungkin secara produk
kita menghitung harga pas, padahal kayak handphone itu harus menggunakan pengiriman memakai kayu, dan itu ada biayanya sendiri. Kalau tidak dihitung, itu akan menjadi minus, dan bisa mengurangi keuntungan ataupun bahkan malah jadi rugi. Jadi harusnya menjual untung, tapi malah bisa jadi rugi karena tidak menghitung biaya packaging. Nah, terus tentukan juga dari pihak penjual, dari Bapak Ibu, menginginkan berapa sih laba atau keuntungannya. Nah, dari 3 hal itu, ketika sudah dibuat, nah itu yang akan ditetapkan untuk menjadi harga jual. Nah, ketika sudah menetapkan harga jual, bisa dibandingkan lagi dengan produk-produk yang lain seperti apa. Ya, tapi memang tidak selamanya produk yang murah itu dibeli, karena kan ada beberapa parameter dari pembeli ketika mau membeli suatu barang. Jadi nggak hanya harga murah, bisa dari fotonya yang bagus, bisa dari deskripsinya yang bagus, bisa dari testimoni pelanggan yang puas. Jadi nggak selamanya harga murah. Jadi jangan sampai nanti ketika Bapak atau Ibu sekalian setting harga, terus, wah saya merasa harganya kurang murah ini, tapi udah mepet ini. Tidak masalah itu. Karena memang sebenarnya itu bisa dicoba, dan belum tentu Bapak Ibu dengan harga yang murah, mereka membeli yang lebih murah. Jadi ada beberapa faktor yang lain yang bisa membuat para pembeli membeli produk dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, next mungkin. Oke, ini ada satu part lagi. Jadi ketika sudah menentukan 4 ini ada yang penting juga. Jadi yang ketika setelah membuka toko dan sudah memperhatikan faktor-faktor tadi, ada 4 tadi, itu juga ada beberapa hal lagi yang penting. Yang pertama, ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah membuka toko, pastikan juga sudah menentukan logistiknya. Jadi logistik apa aja yang akan dipilih, terus fasilitasnya seperti apa, itu yang harus ditentukan juga. Jadi ketika membuka toko juga disarankan untuk menentukan logistik yang akan dipilih. Nah, terus yang kedua adalah memasukkan nomor rekening. Nah, ini sangat penting. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mulai berjualan, tapi lupa memasukkan nomor rekening, ataupun nomor rekening prosesnya belum di-upload dari Bapak Ibu, nah itu yang agak susah, karena pembayarannya dari Tokopedia itu kan prosesnya adalah, karena kita mengutamakan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Jadi prosesnya ketika dari pembeli melakukan pembelian produknya Bapak Ibu, nah setelah 2 hari maksimal tidak ada komplain, uang itu akan ditransfer dari Tokopedia ke rekening Bapak Ibu. Nah, makanya memasukkan nomor rekening juga penting. Dan terakhir, yang paling penting juga adalah ketika membuka toko online pertama, juga harus menjaga keamanan. Jadi, dalam kondisi seperti ini, biasanya banyak hal yang harus benar-benar kita jaga. Seperti contohnya kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang misalnya mereka mau mengambil akun kita. Jadi, ada poin-poin penting, dan itu bisa kita jelaskan bahwa di settingan itu nanti akan ada yang namanya untuk autentikasi atau verifikasi menggunakan nomor telepon ataupun nomor WA-nya Bapak Ibu. Jadi setiap ada yang masuk toko, nanti akan ada verifikasi yang masuk. Jadi itu sangat penting. Jadi setelah pendaftaran dari buka toko online itu, yang paling penting adalah menentukan logistik, terus nomor rekening jangan lupa, sama menjaga keamanan toko. Nah, ketika itu semua dilakukan, berarti Bapak Ibu sekalian udah mulai siap berjualan. Nah, itu dari kami, Tokopedia. Terima kasih. Nanti mungkin kalau sesi pertanyaan setelah akhir acara ya, setelah Mas Obed, penjelasan dari Mas Obed. Oke, terima kasih sekali. Thank you, Mas Hansa. Oke, mantap. Silakan Mas Obed. Oke, saya mulai ya. Ya, sebenarnya saya cuma mau sharing apa yang saya lakukan ya. Maksudnya tidak ada teori ataupun teknik-teknik yang mungkin sudah sudah saya pelajari ya, tapi memang murni saya lakukan karena banyak kebetulan lah, ya kan.
Ditambah lagi saya lihat ya kan istilahnya pada saat saya posting artikel di LinkedIn, saya berharap ya kan pasar online bisa menjadi opportunity buat mungkin teman-teman fresh graduate ataupun teman-teman yang lain yang ingin mendapatkan tambahan dari bisnis atau jualan online. Oke. Clear ya? Halo? Halo. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Oke. Nah, saya sih mulai, kalau saya belanja online itu saya sih sudah lama ya, sudah lama sekali belanja online. Namun memulai berbisnis online atau jualan online itu dimulai di tahun 2016. Ya, itu sih lebih ke arah dikarenakan waktu itu istri saya tiba-tiba ditawarkan suatu produk lah oleh temennya pada saat dia ada Zumba meeting, senam Zumba gitu. Lalu dia kasih tahu harganya. Kan? Halo, ini udah next ya? Ya. Next, Jul. Oke ya. Jadi waktu itu hanya karena saya merasa kenapa istri saya beli kosmetik itu mahal ya, saya bilang gitu. Itu pikiran saya. Lalu saya coba-coba search di online, saya lihat harganya wow luar biasa ya kan. Itu harga yang dijual ke istri saya itu 50% ya kan, lebih tinggi ya, hampir 2 kali lipatnya lah. Ya kan? Sehingga saya pikir ya mendingan saya beli online aja gitu. Tapi waktu itu saya bilang, saya beli online itu, saya beli langsung 3 pieces, ya. Memang sudah ada di pikiran saya waktu itu, 1 itu untuk dipakai, yang sisanya untuk dijual kembali, ya kan. Nah, disitulah yang menjadi awal mulanya saya memulai bisnis online. Ya. Nah, bisnis online yang akhirnya saya geluti cukup dalam itu sejak 2019 ya, artinya di situ saya memang benar-benar mencoba meramukan, mendesain bagaimana caranya saya bisa menghasilkan banyak omset dari berbisnis online. Jadi di 2019 lah, kalau tidak salah itu di Juni ya, saya menemukan satu produk, saya hunting satu produk ya kan, karena saya memang hanya sebagai reseller ya, saya tidak punya supply dari luar, tidak kenal produsen, tidak ada akses apa-apa ya kan, sehingga saya hanya mengandalkan gadget yang saya punya, ya, hanya mengandalkan aplikasi yang saya punya. Lalu saya hunting, ya kan, saya menemukan satu produk ya kan. Nah, awal-awal memang saya mencoba menjual semuanya. Ya kan? Awal-awal saya mencoba menjual semuanya, namun ternyata ya memang saya pelajari harus ada fokus, ya. Itu nanti mungkin akan saya jelaskan lebih dalam di slide-slide saya selanjutnya. Jadi dari omset yang saya tadi hanya sekitar jutaan rupiah saja yang dimulai dari online, saya bisa hit ya per bulan itu hingga sampai 70 juta. Ya, dengan margin bersih 20%. Ya, harga itu saya up 20% plus fee. Jadi di berbagai aplikasi, kalau kita jualan pertama kali mungkin free, tapi setelah aplikasi-aplikasi ini kayaknya memang secara otomatis ya akan menambahkan admin fee ya ketika jualan kita sudah mulai naik. Fee tertinggi kalau tidak salah admin fee ya itu sekitar 3,5% dari nilai barang kita ya. Jadi biasanya kita akan dipotong admin fee 3,5% dari nilai barang kita. Ya kan? Makanya tadi di slide-nya Mas Ken juga ada kan, artinya kita perhitungkan juga berbagai macam biaya kalau kita mau dapat berapa keuntungan sih gitu. Ya. Oke, next. Next, Yul. Oke. Ini adalah gambaran apa yang sudah saya lakukan selama 13 bulan ya. Jadi ini adalah gambaran omset saya selama 13 bulan online ya.
Jadi bisa dibilang saya sudah menghasilkan omset 558 juta dari empat akun saya, ya, dengan margin bersih 20% atau senilai 111 juta, atau saya bisa masuk bersih, masuk pemasukan saya 8,5 juta per bulan online, ya. Dari berbisnis online ini, ya, ternyata ada beberapa pelanggan customer saya juga melakukan pembelian secara offline. Ya, jadi kalau saya perkirakan 30% omset saya juga pindah ke offline, karena ada saya, walaupun saya reseller, ternyata saya bisa memiliki reseller juga. Jadi walaupun saya bukan tangan pertama, tapi ada orang-orang yang mau beli dari saya juga, ya kan, untuk dijual kembali. Jadi saya istilahnya menjadi supplier bagi mereka. Padahal saya sendiri beli di online, ya. Ini gambaran daripada bisnis saya sampai per Juni kemarin, ya. Oke, next. Nah, faktanya simpel, tadi kalau Mas Ken udah bilang udah ada 175, ya mungkin saya pakai data 2019, ya, ada 150 juta pengguna internet. Jadi luar biasa, ya kan, mungkin hampir sekitar 70% ya penduduk Indonesia sudah menggunakan internet, ya. Ada 265 triliun ya nilai transaksi pasar e-commerce, ya, 2019 yang terdata, ya saya nggak tahu yang jualan lewat Facebook, yang jualan lewat Instagram, apakah itu terdata juga dengan transaksi dihitung sebagai transaksi online. Lalu adanya efek pandemi, ya, yang berimbas kepada bertambahnya jumlah pengangguran, ya, ada sekitar 6,4 juta orang yang terlayoff menurut data, dan sudah terrecord oleh Menaker itu 2,9 juta lebih dan akan terus nambah, ya kan, seperti itu. Nah, dasar inilah yang sebenarnya membuat saya memposting beberapa artikel yang akhirnya ternyata saya dikontak sama Mas Nanang, ya udah kamu mau share gak? Kalau kamu memang niat mau mengencourage orang untuk jualan online, ya kamu share aja lewat webinar. Saya bilang ya kenapa tidak, ya kan, karena saya juga belajar otodidak, ya kan, semua ilmunya ilmu-ilmu yang sederhana, nggak sophisticated. Jadi kalau aplikasi-aplikasi itu sebenarnya sudah sangat membantu even bagi orang yang nggak ngerti sama sekali, ya, seperti yang tadi Mas Ken, Mas Hansa bilang, itu udah banyak fitur-fitur yang bisa membantu orang untuk jualan. Sedangkan saya hanya menggunakan istilahnya otodidak, teknik, tentu saja ada background dari mungkin pengalaman sales saya, ya, itu juga menjadikan sebuah perpaduan yang membuat saya bisa istilahnya mengembangkan bisnis saya secara online, ya. Oke, next. Ya, kalau saya sih membuat strateginya simple aja, ya kan. Ada 5 dasar untuk kita bisa menjadi reseller online yang tentu saja dengan omset yang cukup signifikan, ya kan, artinya bisa menghidupi kehidupan kita, ya kan, bisa dijadikan sebuah pekerjaan juga, ya. Nah, itu memang harus ada 5 step yang saya buat untuk kita bisa menjadi reseller online. Pertama adalah skill dan kompetensi, yaitu mastering pembelian online. Lalu yang kedua ada hunting produk. Yang ketiga ada search engine optimizer versi saya, ya, artinya penamaan, mix and match produk, lalu deskripsi dengan hashtag, ya. Lalu langkah yang keempat adalah customer service, ya, fast respon dan ready stock, ya, kuncinya. Lalu yang kelima adalah tentu mengikuti pergerakan harganya. Jadi 5 ini adalah 5 dasar yang saya, menurut saya, yang saya berdasarkan pengalaman saya, yang mungkin bisa mencerahkan atau bisa diambil sebagai pelajaran, ya kan. Kelima-lima hal ini bukan hal yang baru, ya kan. Mungkin kita googling udah banyak juga step-step seperti ini, ya. Tinggal bagaimana
kita dengan istilahnya mau belajar lebih dalam lagi. Itu aja sih. Ya, next. Ya, kenapa di langkah pertama skill dan kompetensi yang saya bilang kalau kamu menjadi reseller online adalah mastering pembelian online. Ya, jadi memang kalau kita nggak cukup piawai, ya kan, berbelanja online, maka kita tidak bisa menjadi reseller online yang cukup piawai juga, yang cukup gesit juga, ya kan. Jadi berbagai macam aplikasi belanja kita harus kenal, ya kan. Kenalnya bukan dengan bagaimana ya, tapi dengan kita berbelanja, ya kan. Kita memaksimalkan bagaimana kita beli susu online tetap lebih murah, bayar listrik tetap lebih murah, ya kan. Kita beli tiket tetap lebih murah. Nah, skill inilah yang dibutuhkan sebenarnya sebelum kita melangkah sebagai reseller atau penjual online, ya kan. Hal ini juga tentu saja secara garis besar, ya, hal ini harus dikuasai, ya, karena kita mau jual kembali. Sehingga dengan kita mastering terhadap aplikasi belanja, aplikasi pembayaran, klaim free ongkir dan cashback, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan harga terbaik, ya, harga termurah. Bagaimana saya sebagai reseller, tentu saya mengharapkan kalau saya mau bersaing dengan penjual saya yang ada di platform yang sama, ya kan, itu kan pasti sulit kalau kita nggak bersaing secara harga. Lain cerita kalau yang diceritakan oleh Mas Hansa, kita punya kenalan produsen itu sendiri atau kita memproduksi sendiri, itu lain cerita. Ya mungkin itu jauh lebih mudah, jauh lebih gampang, ya kan. Tapi kalau kita benar-benar bergantung kepada gadget, hanya gadget saja, ya bermodalkan HP saja, maka kita suka tidak suka kita menjadi pemburu, ya, pemburu yang namanya free ongkir, pemburu yang namanya cashback, ya kan, untuk bisa menjual lagi dengan harga yang kompetitif dan tentu saja mendapatkan keuntungan yang kita setting. Ya, kalau untuk keuntungan memang saya set 20% di luar biaya. Ya, biaya paling saya hitung hanya admin fee daripada aplikasi. Ya, jadi 20% plus 4% atau plus 1%, tergantung saat ini posisi saya di aplikasi itu sebagai apa, apakah power merchant atau apa, nah, dan tahapannya sebagai apa, sehingga potongan itu sangat pengaruh, sehingga itu yang saya up. Jadi dengan menguasai pembelian online, menguasai cara belanja online, mudah-mudahan itu sudah menjadi skill, sudah menjadi dasar skill atau kompetensi kita untuk menjadi seorang penjual online. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah hunting produk, ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita bisa jual produk apa aja sih, bebas aja, nggak ada wah harus produk ini produk itu, ya apa aja sebenarnya bisa kita jual, ya semua produk bisa kita jual, ya kan. Cuma ya itu tadi tergantung kita bisa dapatkan harga terbaik, ya kita bisa dapatkan supplier yang selalu oke tidak, ya kan. Nah, kenapa makanya di langkah kedua saya bilang hunting produk, ya karena memang benar-benar saya sangat bergantung terhadap yang namanya aplikasi itu sendiri, karena saya tidak punya produsen single produsen, jadi saya memang hunting produk, ya, cari produk di mana, di sini kosong saya cari di tempat lain. Jadi kenapa ini penting, ya, untuk menjadi seorang reseller online. Nah, hunting produk ini tentu saja nggak susah-susah amat, ya kan, ya nggak perlu rumit-rumit amat, ya kan. Beberapa aplikasi Tokopedia dan yang lain juga sudah memiliki menu itu, ada namanya trend produk lah, apa ya, atau kalaupun kita nggak perlu trend produk, kita langsung scroll aja, scroll, begitu kita menemukan produk yang dijual ribuan, ya kan, ya udah, itu sudah menjadi salah satu opportunity. Kenapa saya bilang itu menjadi salah satu opportunity?
tadi udah dibilang sama Mas Ken, ya kan, bahwa seingat saya juga saya mengutip dari apa blast-nya Tokopedia. Ada 90 juta pengguna ya, yang menggunakan aplikasi Tokopedia. Jadi kalau kita menemukan satu produk terjual ribuan, menurut saya itu masih ada opportunity buat kita gitu. Karena masih ada jutaan pengguna, jutaan pembeli gitu. Nah, tinggal kitanya aja nanti meramu produk yang mau kita jual ini bagaimana untuk lebih kompetitif bisa jadi gitu, atau gimana caranya supaya produk kita bisa terbeli seperti itu ya. Jadi tidak ada yang sulit, produk apa yang mau dijual karena saya online ya scroll aja. Ada produk ribuan ya, coba aja jual. Ya kan? Coba dipelajari dulu seperti apa ya kan. Cari-cari tes harga ke para penjualnya itu, bilang kalau harga termurah berapa ya kan, ori atau tidak. Jadi scroll dan short hanya menggunakan handphone saja itu udah cukup ya kan. Begitu kita ada produk yang terjual ribuan, puluhan ribu, itu sudah kita bisa hunt ya kan, harganya sudah kita bisa hunt, produknya di mana, suppliernya siapa-siapa saja ya kan, berapa harga yang tepatnya ya. Namun ada catatan saya mengenai produk yang dijual. Betul, kita bisa jual produk apa saja, itu betul ya kan. Tapi khusus saya ya kan, saya memang mencoba untuk menspesifikasikan toko saya ya. Jadi saya akhirnya menjual produk di toko saya itu untuk kategori tertentu gitu. Jadi saya bukan berarti setiap ada produk jual ribuan saya jual lagi, ada produk baru terjual ribuan saya jual lagi. Saya belum menemukan rumus orang yang menjual berbagai macam kategori bisa membesarkan omset, saya belum menemukan itu. Tapi akhirnya saya menemukan jalannya saya. Jadi saya mengkategorikan diri, ya kan, mengkategorikan toko saya. Toko saya itu semua produknya hampir produk personal care, ya. Jadi yang berhubungan dengan perawatan tubuh, kecantikan, itulah produk-produk yang saya jual. Di luar itu saya tidak jual. Ya, lain cerita nanti kalau saya sudah lihat mungkin toko saya ini belum menambah omset, ya mungkin saya akan buka toko baru dengan kategori tertentu ya. Karena ini menurut saya penting juga ketika kita mempunyai specialty toko ya. Jadi toko kita menjadi toko khusus. Next. Oke, setelah kita hunting produk ya, kalau tadi di slide sebelumnya itu kita menemukan salah satu contoh produk adalah produk susu Sky Goat ya, susu kambing Etawa. Ini susu dari kambing Etawa ya kan. Nah, selanjutnya apa? Ya kan? Karena apa? Di situ mungkin ada jutaan penjual ya, dan mungkin ada ratusan atau ribuan penjual yang menjual produk yang sama, yaitu menjual susu Sky Goat. Nah, inilah yang mau kita akali, ya kan? Bagaimana caranya agar produk kita, agar toko kita dalam tanda kutip, ya mungkin bisa muncul di page pertama, ya kan? Atau bisa muncul pada saat para pembeli ini melakukan sort, ya kan, atau mengetik apa. Ya, jadi yang perlu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hansa, ya kan. Pertama adalah kita harus buat nama ya yang kira-kira ya yang memang pada saat nanti pembeli membeli itu dia bisa memperluas keyword search gitu. Jadi kalau kita mau contoh menjual namanya susu kambing Etawa, Sky Goat. Kalau banyak orang hanya bikin tulis begitu, susu Sky Goat, susu kambing Etawa. Nah, ternyata begitu diketik dengan Sky Goat, susu kambing Etawa, banyak sekali. Bagaimana sekarang supaya kita bisa berada di tampilan pertama ataupun bisa di
lebih luas lagi pencarian oleh para konsumen, ya tadi Mas Hansa udah tambahkan, untuk ditambahkan selain nama ada yang namanya tadi keterangan lain. Ya, kalau saya bilang ya bisa ditambahkan yang namanya ingredientnya, ya misalnya susu Sky Goat, susu kambing Etawa bubuk full cream, ya kan. Lalu di situ ada digarisin, ditambahin lagi Sky Goat original, ya. Kenapa original ini diput? Ya, memang banyak umum ya kata-kata original ini cukup atraktif, ya kan, untuk karena gini, nanti ada di next slide selanjutnya, banyak tuh kadang-kadang seorang pembeli nanya ke kita tuh origa, ya udah akhirnya mungkin banyak orang-orang para penjual kayak saya, kayak siapa, daripada ditanya-tanya nanti ori tidak, ya udah saya put aja susu Sky Goat, susu kambing Etawa, bubuk, full cream, original, gitu. Jadi, kata-kata original ini pun memperluas keyword kita, gitu. Nanti ada lagi ya, entah ingredientnya apa yang bisa kita put sebagai penamaan. Itu juga bisa memperluas keyword search kita. Kan. Lalu yang kedua adalah membuat rangkaian produk ya, yang saling berhubungan. Ya, ranging yang saling berhubungan tapi ya. Jadi susu kambing Etawa ini kan bisa menjadi dasar, produk berbagai macam. Ya, bisa aja nanti kita cari apa sih produk-produk yang menjadi bahan dasarnya susu kambing Etawa ini, apakah ada lotion, apakah ada lainnya ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita jadikan sebuah paket. Gitu. Jadi nanti, karena gini, pembeli itu ada berbagai macam. Ada pembeli yang memang udah advance, udah canggih, ya. Jadi dia ngerti kalau mau beli produk di satu toko, walaupun bermacam-macam, ya, jangan check out dulu, ya, dia pilih satu-satu masukin ke keranjang, maka dia mendapatkan satu pembelian ongkir. Tapi banyak juga pembeli-pembeli yang memang nggak paham ini. Sehingga mereka senang kalau misalkan ada barang yang mau dia beli berada di dalam satu paket. Ya, misalkan dia mau beli sampo dan sabun, nggak perlu beli sabunnya cari dulu, samponya cari dulu. Nah, ini digabung aja. Ada sampo, ada sabun. Ada susu kambing Etawa, ada lotion kambing Etawa. Nah, ini juga bisa memperluas keyword search. Ya, mempermudah orang untuk akhirnya melihat toko kita atau melirik produk kita, gitu. Ya. Lalu hashtag, ya, hashtag ini memang sudah menjadi kalau di SEO juga memang banyaklah orang-orang menggunakan hashtag, ya kan. Nah, hashtag ini kalau bisa sebanyak-banyak mungkin, ya, entah itu ingredientnya juga kita put sebagai hashtagnya, bahan dasarnya, bentuknya, apa kita buat hashtag dari mana, ya kan, dari Malang, dari apa, kita buat itu untuk mempermudah bagaimana supaya toko kita, produk kita, ya kan, bisa muncul, ya kan, pada mungkin halaman pertama atau pada scroll kedua atau scroll ketiga, dibandingkan nanti kita nggak bikin apa-apa terhadap produk kita, akhirnya kita mendapat scroll paling bawah, ya kan. Jadi di gambar juga bisa kita lihat bagaimana orang membuat deskripsi, benar yang dibilang Mas Hansa, ya, dan orang juga membuat yang namanya hashtag, ya. Nah, ini memang penting, ya kan. Saya lakukan ini juga, ya kan, sehingga produk kita paling tidak ya bisa tampil, atau toko kita bisa tampil di scroll yang paling depan oleh para calon pembeli. Oke, next. Customer service. Ya. Customer service yang saya maksud ini dalam berbisnis online sebenarnya simple aja, ya, yaitu fast respon dan ready stock, ya. Kenapa harus fast respon dan ready stock, ya kan? Seperti pada step awal yang tadi saya bilang, ya, kenapa harus mastering belanja online adalah skill dan kompetensi untuk bisa jualan online.
waktu saya belanja, saya itu selalu nanya, ready? Begitu tidak dijawab, saya akan pindah ke toko lain. Secepat itu, sesimpel itu. Ya. Makanya kenapa fast respon dan ready stock ya, itu menjadi kunci untuk berbisnis online. Menurut saya, ya. Jadi si toko, si pembeli akan senang, ya. Walaupun tidak selalu berujung attach order ya, banyak juga yang PHP, ya. Tapi bisa dipastikan, ya kan, ketika kita merespon, ya, kesempatan orang untuk membeli produk kita itu lebih besar dibandingkan yang tidak merespon. Ya kan? Ketika kita memiliki ready stock, ya kan, udah pasti orang yang membeli produk kita itu, ya kan, kesempatan untuk membeli produk itu lebih besar. Ya. Bahkan dibandingkan mereka yang harganya lebih murah, tapi nggak ready stock. Gitu. Jadi memang banyak karakter pembeli, ya kan. Tapi saya yakin kuncinya dengan fast respon dan ready stock itu sudah cukup oke, ya, buat kita mengembangkan bisnis kita, gitu. Untuk mengembangkan produk-produk kita seperti itu. Jadi stok yang ready, kecepatan respon sangat mempengaruhi keputusan membeli sebelum mereka bertanya ke toko lain. Stok yang ready juga sangat memperkuat ketertarikan pembeli untuk segera attach atau segera order atau segera melakukan pembayaran. Ya. Oke, next. Next. Oke, ini langkah terakhir ya, karena memang saya berharap ini dijadikan sebuah pekerjaan, ya kan, sehingga penting untuk kita melihat supply dan demand yang ada. Seperti yang saya katakan tadi di awal ya, bahwa saya adalah seorang reseller, ya. Jadi artinya saya beli di aplikasi marketplace, lalu saya jual kembali. Jadi saya sangat bersaing dengan supplier saya, karena dia juga jual di aplikasi yang sama. Ya. Tentu kita harus sangat benar-benar agresif untuk mengikuti yang namanya pergerakan harga, ya kan? Mengikuti yang namanya pergerakan supply dan demand-nya. Apakah ini bisa terlihat? Ya, karena tadi kan saya udah bilang, kita itu sudah fokus. Kalau kita udah fokus kategori, ya udah fokus barang apa yang mau kita jual, itu kita akan tahu tuh feel-nya. Ini produk kita ini lagi banyak stoknya nggak? Lagi banyak beredar nggak? Apalagi kita sebagai reseller, itu udah banyak tuh feel-nya. Ya. Maka saya bilang selalu ada momentum untuk menaikkan harga dan mengambil keuntungan lebih. Nah ini yang saya ambil. Gitu. Momentum ini yang saya pakai, ya kan? Untuk mendapatkan keuntungan lebih. Ya. Keuntungan lebih ini ya uang, keuntungan lebih ini ya ya namanya pelanggan-pelanggan yang lari ke kita, ya kan? Nah ini yang harus kita ikuti gitu, ya kan? Jadi kalau kita fokus ya dengan kategori kita, mudah-mudahan kita bisa mengerti, memahami kondisi supply dan demand yang terjadi terhadap produk yang kita jual. Ya, sangat mudah sekali karena memang nanti begitu, karena saya reseller ya, begitu saya tanya ready stock ke supplier saya, begitu dia bilang kosong, saya langsung naikin harga. Saya langsung naikin harga, ya, untuk dapat keuntungan lebih. Ya, karena kalau dia kosong, mudah-mudahan di tempat lain juga kosong, ya kan? Karena dia supplier saya, ya. Walaupun mungkin bisa jadi ada supplier lain, ya. Nah, ini kelima langkah inilah yang saya lakukan selama ini, ya, sehingga menurut saya kalau kita melakukan kelima langkah ini, maka kita bisa meraup keuntungan yang cukup, ya, untuk dijadikan sebuah pendapatan, untuk dijadikan sebuah pemasukan terhadap yang namanya pekerjaan kita. Ya. Itu aja mungkin dari saya, ya. Terima kasih, ya. Saya mengencourage teman-teman, ayo jualan online, ya. Setelah dari sini juga bisa japri, bisa WA, ya kan, bisa saling berdiskusi atau bisa saling bertukar produk dengan saya.
Terima kasih. Saya kembalikan ke co-host. Terima kasih, Mas Obed. Ya. Oke, Mas Ken. Selanjutnya kita ke tanya jawab ya. Oke, pertanyaan pertama tadi dari Mbak Ute. Halo, mau tanya untuk apa yang perlu kita siapkan dan bagaimana peluang bisnis yang besar kita. Mungkin Mas Obed sekilas. Ya. Bagaimana Mas Nana? Oke, untuk memulai bisnis apa yang perlu kita siapkan ya, dan bagaimana melihat peluang bisnis yang ada di sekitar kita. Ya, itu tadi yang saya bilang ya kan. Kalau saya yang pastikan kita udah terbiasa berjualan belanja online ya, sehingga itu yang meningkatkan kompetensi kita nanti untuk menjadi penjual, itu satu. Yang kedua, kalau kita mau hanya memanfaatkan gadget yang tadi saya bilang, scroll aja ya kan, cari produk-produk yang sudah laku ribuan ya, percaya sama saya itu bisa kita jual kembali ya, karena ada jutaan pengguna internet yang kalau ribuan kan berarti masih jauh untuk menuju jutaan, itu satu. Kalau kita hanya mengandalkan gadget. Kalau kita mau lihat surrounding itu jauh lebih bagus. Misalkan tetangga kita ternyata produksi handuk, tetangga kita ternyata produksi bantal, tetangga kita misalkan produksi madu, nah itu jauh lebih enak, ya kan? Kita lebih dapat feel-nya. Ya udah itu aja yang kita jual. Oke, next pertanyaan berikutnya buat Mas Hansa dari Bu Dina. Sudah buka toko di Tokped beberapa bulan yang lalu. Mohon dijelaskan tentang penawaran saldo prioritas. Thank you Mas Nanang. Jadi kalau saldo prioritas itu kan sebenarnya adalah salah satu feature dari Tokopedia. Jadi normalnya kalau di Tokopedia itu kan setiap transaksi itu adalah maksimal 2 hari ketika pembeli itu mendapatkan barang, makanya ketika sudah selesai dan duitnya akan ditransfer ke penjual. Ya, jadi memakan waktu kurang lebih 2 hari. Nah, kalau saldo prioritas itu kan konsepnya adalah ketika transaksi sudah selesai, pembayaran langsung dibayarkan ke penjual. Jadi ada pihak ketiga yang langsung membayarkan ke penjual. Cuma nanti kan biasanya memang ada biaya administrasi dan ada biaya lain-lain untuk mengurangi dari harga yang sudah dilakukan saat pembelian. Jadi untuk saldo prioritas itu kita memang ada dan bisa mendaftar di Tokopedia. Nah, konsepnya adalah nanti didaftarkan aja dan nanti akan dipilih karena ada beberapa kriteria ataupun syarat yang ditetapkan oleh Tokopedia, antara lain adalah perform dari tokonya, ya, terus ratingnya, dan keaktifan dari penjual. Nah, itu yang membuat ketika dari Tokopedia mau memfilter atau memilih dari saldo prioritas dari 3 sisi itu. Nah, ketika sudah bisa untuk melakukan saldo prioritas, ketika melakukan transaksi dari pembeli udah menerima, jadi seketika pembeli udah menerima dan tidak membutuhkan waktu sampai 2 hari, jadi dalam hitungan jam ataupun dalam hitungan 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam, uangnya sudah bisa langsung diterima oleh penjual. Itu yang namanya saldo prioritas. Oke, ini ada pertanyaan lagi buat Mas Hansa. Ini dari Pak Michel dari Labuan Bajo Flores. Beliau belum bisa join dengan Tokped karena alamat Labuan Bajo belum ada dalam geotagging. Jadi belum di-approve, ini hanya informasi aja. Tanya lagi dari Pak Andi Ashadi, berapa sharing komisi antara Tokped dan pemilik merchant? Oke. Yang untuk ini ya. Oh, yang belum ada dalam geotagging itu ya? Oke. Yeah. Nah, kalau itu mungkin bisa dikirim ke saya untuk ininya ya, alamatnya ya. Karena memang kalau coverage untuk geotagging itu kan kita juga harus nanya dengan bagian teknikal ya. Jadi kita lihat dari sisi coverage
internetnya seperti apa, dari sisi coverage logistiknya seperti apa, dan kalau memang bisa untuk di-open, ya nanti kita akan open. Tapi kalau memang misalnya dari sisi alamat belum bisa, nanti mungkin bisa juga mencari alamat yang terdekat. Karena biasanya sih ada satu kecamatan atau satu desa yang memang belum di-open. Nah, ketika open di desa yang lain ataupun kecamatan yang lain ternyata sudah ada Tokopedia. Nah, bisa menggunakan sementara alamat itu, tapi nanti ketika kontak dengan pihak logistik ataupun pembeli, itu nanti dijelaskan dalam detailnya ketika alamat ataupun alamat pengiriman ataupun untuk pengambilan logistiknya. Itu sih. Oke. Pertanyaan kedua tadi yang berapa sharing komisi Tokped dan pemilik merchant? Kalau sharing komisi sih ada bermacam-macam ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah power merchant. Jadi kalau power merchant itu sharing commission-nya adalah 1%. Terus ada juga yang official store. Jadi toko-toko yang langsung dari brand ataupun distributor ataupun toko-toko yang mempunyai brand tertentu. Nah, itu nego sih. Jadi bisa ada kemungkinan dari 1 sampai 5%. Jadi tergantung dari jenis kategori produk ataupun jenis fast moving ataupun tidak barang tersebut. Jadi ada 2 macam, ada power merchant ataupun official store. Itu. Oke. Ini pertanyaan bisa buat Mas Obed atau Mas Ansar. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, sebagai penjual apakah harus mempunyai stok barang di rumah atau ada sistem lain? Ya, dropship oke sih ya, artinya asalkan kita supplier kita itu amanah ya, artinya memang bisa menservis dengan baik, itu oke. Itu sangat enak, sangat nyaman, artinya kita nggak perlu modal. Tapi saya sih selalu menganjurkan paling tidak punyalah stok 3 pieces atau 6 pieces, ya kan, sehingga pada saat calon pembeli kita mau beli, dia nanya ready stock, kita bisa langsung kirim. Karena tadi yang saya bilang, kita mau jadikan bisnis ini hanya sekedar sampingan yang menghasilkan jutaan rupiah saja, atau mau menghasilkan puluhan juta rupiah. Ya, kalau saya mau menghasilkan puluhan juta rupiah, sehingga memang ready stock dan fast respon itu menjadi salah satu kuncinya. Oke, ada lagi Mas Ken, pertanyaan Mas Ken? Pertanyaan. Ini yang Baimul Imayah ya. Saya baru memulai bisnis online makanan frozen di media online. Contohnya di Tokopedia. Strateginya apa ini? Ini mungkin Mas Amang juga bisa bantu jawab ini kalau yang ini. Dan saya boleh dulu Mas, nanti saya bisa. Ya, boleh. Ya, nanti Mas Amang tambahkan. Ya. Oke, nanti mungkin bisa ditambahkan Mas Nanang yang expert juga di frozen. Nah, jadi kalau biasanya kan memang kita ada barang-barang yang untuk pembeli di sekitar atau intracity atau pembeli di sekitar kota dari penjual ataupun pembeli yang ada di luar kota. Nah, kalau saran saya sih diutamakan untuk pembelian ya. Jadi sebenarnya kalau di Tokopedia itu kan konsepnya adalah merubah cara pembelian offline menjadi online yang lebih memudahkan untuk pembeli sehingga tidak usah datang ke tempat penjual. Jadi dari rumah pun bisa untuk melakukan pembelian. Nah, cuma karena frozen itu kan memang bahan yang memang nggak bisa untuk lama. Jadi kalau untuk triknya sih ya, yang pertama adalah kalau di Tokopedia sendiri mungkin lebih banyak untuk menggunakan promosi ataupun iklan ataupun top ads. Itu kan bisa untuk kita filterkan dengan area-area yang mungkin dekat dengan, contoh kalau di Jakarta ya di Jakarta saja. Jadi coverage-nya nggak terlalu sampai ke luar. Jadi kita bisa fokus di area penjualan di sekitar dari tempat penjual itu. Nah, terus yang kedua adalah
strateginya bisa juga men-switching dengan yang biasanya mungkin membeli offline, terus ditawarkan untuk membeli melalui Tokopedia. Harapannya adalah mereka tidak usah harus repot-repot datang, tapi ketika barangnya habis, udah bisa langsung membeli dari rumah. Jadi nggak kapanpun bisa, ataupun tanpa memperhitungkan jarak, dia juga bisa untuk membelinya. Jadi beberapa hal itu, jadi dari top ads, ataupun bisa juga dari sisi offline kita switching jadi online, ataupun mungkin dari sisi yang lain ya, mungkin dari medsos dan lain sebagainya, yang langsung bisa kita upload dari Tokopedia ke Instagram dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari Mas Nanang mau menambahkan? Oke, saya boleh menambahkan dikit sebenarnya. Secara produk sebenarnya nggak jauh beda dengan produk-produk lain yang dijual kayak tadi Mas Ubed jelaskan di Tokopedia. Persis yang disampaikan Mas Hansa, bagaimana mengatur proses pembelian dan juga pendelivery. Karena frozen food pada dasarnya kan butuh waktu dan juga butuh tempat agar produknya tidak rusak. Jadi kalau teman-teman bisa menjaga produknya tetap bagus, minimal di intercity yang terdekat dari tempatnya teman-teman berjualan, sehingga ketika nyampe konsumen, produknya tidak rusak. Itu aja sih dari saya. Oke. Tadi di atasnya itu sebelumnya ada pertanyaan dari Pak Nur Rahmat yang kayaknya sih lebih kurang sama dengan pertanyaan Mbak Nur Inayah. Jadi nanti ini kayaknya kita skip ke pertanyaan berikutnya dari Pak Wahyu Wibowo. Mengenai kriteria mendapatkan rating dan trik untuk memperoleh rating yang tinggi, itu bagaimana? Mas Hansa ini yang jawab ya. Ya, jadi mungkin ada beberapa hal ya kalau di Tokopedia. Jadi yang satu, seperti yang tadi saya jelaskan, itu adalah kesesuaian nama. Jadi ketika kita ingin untuk produk kita dilihat, ya sebisa mungkin seperti yang tadi saya bilang, nama produknya itu harus sesuai dengan yang sering dicari. Jadi mix antara nama produk, terus kategorinya apa, dan hashtagnya. Nah, itu yang pertama yang harus dilakukan. Terus yang kedua adalah di Tokopedia juga ada yang namanya Top Ads. Nah, itu adalah feature untuk iklan yang mempunyai beberapa keunggulan. Jadi kita bisa untuk menjadi yang teratas kalau searching kata-kata ini, ataupun dalam kategori tertentu kita bisa jadi prioritas di rating di atas. Nah, terus selain itu ada juga yang namanya rating. Jadi rating itu bisa berdasarkan dari perform seller. Jadi ketika seller itu melakukan transaksi dalam jumlah sekian, nanti akan masuk dalam kategori bronze. Dan yang paling tinggi itu diamond, ketika transaksinya sudah banyak, akan meningkat dan bahkan bisa menjadi diamond. Nah, ketika ratingnya semakin bagus, otomatis nanti juga akan semakin dapat untuk kata kunci ataupun kata ketika di searching itu akan ada menempati di posisi atas. Jadi ada beberapa hal, top ads, kesesuaian nama produk dengan yang di searching, sama yang ketiga adalah rating. Semakin tinggi rating akan semakin naik untuk kategori searchingnya. Oke, pertanyaan terakhir ini dari Pak Purjono. Banyak produk yang ditawarkan di Tokopedia serta marketplace yang lain berupa produk-produk impor dari China. Bagaimana hitung-hitungannya supaya produk yang kita impor itu menguntungkan jika dijual kembali di e-commerce di sini? Mungkin Mas Obed bisa membantu contoh-contohnya. Ya, kalau saya jual produk impor jarang ya. Maksudnya ada produk tertentu, kalau nggak salah saya jual karet gelang ya, karet gelang. Tapi itu karena di sini tidak ada, ya kan. Jadi ya kalau kita mau jual kembali ya selama harganya miring dibandingkan produk yang sama di Indonesia, ya kita jual aja. Saya beli karet gelang itu kalau nggak salah saya beli dengan modal sekitar 5.000 atau 6.000. Ya, tapi di Indonesia itu kan dijual udah di atas 17.000. Gitu. Jadi kita jual sama aja dengan yang beredar, udah pasti lebih untung sih.
Saya biasanya belanjanya lewat AliExpress. Ya. Oke, berikutnya Mas Hansa ada tambahan mungkin? Ada pertanyaan lagi tuh, Mas Anang, dari Pak Mas Diki. Ya. Oke, perihal pembayaran dari buyer, kapan dapat ditarik oleh seller? Bagaimana aturan jika buyer membeli menggunakan kartu kredit? Monggo Mas Hansa. Mas Hansa. Ya, oke. Kalau dari Tokopedia sih seperti yang tadi saya infokan bahwa pembelian dari buyer itu ketika selesai melakukan pembelian, selesai melakukan transaksi, itu kalau dari sisi buyer, dari sisi pembeli itu tidak mengklik selesai, itu dalam 2 hari, 2 kali 24 jam, itu akan ditransferkan dari Tokopedia ke penjual. Tapi kalau misalnya ketika pembeli itu menerima barang dan langsung klik selesai, makanya setelah klik selesai, biasanya dalam waktu nggak lama, dari klik selesai itu akan ditransferkan. Jadi bisa 1 kali 24 jam sampai 2 kali 24 jam. Nah, kalau menggunakan kartu kredit sebenarnya konsepnya hampir sama. Jadi tetap akan kita bayarkan dari Tokopedia itu 1 kali 24 jam sampai 2 kali 24 jam. Cuma nanti kalau dari pembayaran dari pihak bank ke Tokopedia itu nanti akan ada proses tersendiri. Jadi masih sama konsepnya adalah pembayaran untuk dari sisi buyer ke pembeli, dari sisi pembeli ke penjual, itu adalah 1 kali 24 jam sampai 2 kali 24 jam. Begitu, Mas. Semoga menjawab. Oke, terima kasih banyak. Mas Ken, ada tambahan sebelum kita closing? Ternyata semuanya cukup bagus sekali. Nggak apa-apa, itu agak satu lagi pertanyaan Oh, satu Mas lagi? Anang. Iya. Oke. Ingin mengubah alamat di Tokopedia, bagaimana kata Mbak Dewika? Oke. Ini sebagai penjual mungkin ya? Ya, sebagai penjual ya. Kalau sebagai penjual sih sebenarnya bisa dengan bantuan ya. Jadi ada layanan bantuan untuk seller, dan itu nanti bisa mengajukan di situ untuk perubahan alamatnya. Jadi ya memang nanti bisa melewatin customer service-nya Tokopedia, terus nanti mengajukan untuk perubahan alamat, dan nanti biasanya akan diproses antara 2 sampai 3 hari. 2 kali 24 jam sampai 3 kali 24 jam. Itu. Lagi Mas Ken? Cukup ya. Oke. Saya kira iya, ke kuis saja ya, Mas Anang. Oke. Ya. Silakan Mas Hansa. Oh, oke. Jadi ini ada kuis buat Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya ada di materi yang tadi saya share juga, tapi tinggal pilih salah satunya aja. Nah, apa keuntungan menjalankan bisnis online melalui Tokopedia? Itu halaman yang agak pertama-pertama tadi. Jadi keuntungan menjalankan bisnis online melalui Tokopedia itu apa? Itu ada Pak Aris Budiman. Silakan yang mau jawab dibuka videonya aja ya, biar rame ya, biar seru. Ya, videonya buka aja. Iya, yang apa namanya, yang mau jawab silakan. Dapat bagian admin boleh dibuka ya. Voice-nya admin. Kalau enggak lewat chat juga bisa mungkin, atau lewat chat boleh juga. Ya. Udah dibuka. Silakan. Oh, udah dibuka. Silakan. Pak Budiman, monggo Pak Budiman. Iya, terima kasih. Saya Aris Budiman. Keuntungannya ini Pak. Pertama, buka tokonya gratis, kita bisa fleksibel dalam menjual, terus market share-nya bisa mencapai 175 juta, kurang lebih 97% di wilayah Indonesia, dan di waktu COVID ini bisa mencapai 30%
peningkatan penjualannya. Gitu, Pak. Ya, wah luar biasa sekali, Oke. Pak Budiman. Jawabannya Oke, Pak padahal saya Budiman cuma dapat, butuh ya. satu doang. Oke, Pak Budiman dapat tambahan 1 kuis. Satu lagi Mas Oke, Mas Pur, satu lagi. Mas Hansa atau Mas Obed. Oke, Satu pertanyaan. nah Pertanyaan berikutnya ya. apa yang dilakukan agar bisa mendapatkan pembeli secara optimal di Tokopedia? Nah, tadi kan ada 4 kalau nggak salah. Nah, sebutin satu aja. Untuk bisa mendapatkan pembeli secara optimal. Itu sudah kalian jawab itu lewat chat itu. Nurul Imayah ya, Mbak Nurul Imayah ya. Naya, Ya. Oh, top ads. bukan. Bukan. Nah, ini yang Bukan, benar foto yang jelas ini. Oke, dari Pak Mas. John Ling. Oke. Ya, foto Oke, yang sip. jelas, gunakan nama produk yang tepat. Ya, 2 ini betul. Kalau top Oke. ads sebenarnya ya, tapi untuk basic ya 4 itu tadi, nama produk yang tepat, foto, deskripsi, sama salah satunya adalah untuk harga produk yang kompetitif. Oke, sip. Sudah Terima kasih. dicatat ya, Mas Anang ya, yang Udah yang saya dapat catat tadi nih. ya. Oke. Jadi sesi kita udah selesai. Sesuai dengan di awal kita bakal ada kasih gimmick dan hadiah dari Tokopedia. Terima kasih Mas Hansa. Ini saya bacakan yaitu 3 pertama orang yang masuk link tadi ada Ota, ada Tri, ada Mas Senja Pranata. Itu yang 3 pertama kali masuk. Kemudian yang menjawab pertanyaan kuis ada Pak Budiman, ada John Ling, kemudian 5 yang lain adalah yang sudah bertanya dari awal, ada Mbak Ute, ada Bu Dina, ada Nurul Inayah, Andi Assalam, dan Chef Michelle. Jadi pas 10 ya, Mas, pertanyaannya. Ya. Terima kasih semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin kalau boleh kita buka video, kita foto bareng dulu sebelum closing. Silahkan. Admin sudah bisa dibuka. Sudah Pak, sudah bisa video. Oke, sudah difoto, Pak Admin? Benar, Pak. Oke, udah difoto? 3. Sip, udah, Admin? Bentar lagi, Pak. Bentar lagi, oke. 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu Mungkin semuanya. tambah juga, Mas Nanang, sedikit. Ya, Mas Hansa. Ya, di tempat kita juga ada pendampingan, jadi buat Bapak Ibu yang memang ingin menjual produk melalui Tokopedia, kita ada pendampingan. Nah, nanti ada G-Form yang mungkin nanti bisa di-share ke nomor-nomor Bapak Ibu. Nah, nanti kalau memang berminat bisa mendaftarkan di situ, dan nanti akan kita coba lihat kalau memang sesuai dengan requirement-nya kita, ya nanti akan kita lakukan pendampingan mulai dari 0 sampai bisa melakukan transaksi di Tokopedia. Oke, Kita ada tim sip. sendiri. Nanti admin akan share G-Form dari Mas Hansa Ya. kepada peserta siang ini. Terima kasih, Mas oke, Hansa. Terima kasih. Terima kasih Thank support you, dari Mas. Tokopedia sore ini.